Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Li Amelia Rahmah, NIM T 2019-1373. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi kuliah dengan judul makalah Perangkat Pembelajaran PAI, titik 2, Penilaian Pembelajaran. Dapat dikatakan penilaian merupakan tahap akhir dari rancangan sebuah proses pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, tentunya seorang guru ingin mengetahui bagaimana berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, ada beberapa outline yang kita bahas pada hari ini. Ada 7 outline. Yang pertama yaitu konsep dasar penilaian, yang kedua prinsip-prinsip penilaian, yang ketiga yaitu pertimbangan perancangan penilaian, yang keempat penilaian autentik, yang kelima yaitu teknik penilaian, yang keenam aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian, dan yang terakhir yaitu instrumen penilaian. Teman-teman wajib mengetahui beberapa istilah dalam penilaian pembelajaran itu ada yang dianggap sama, dan itu ada 4 istilah. Mereka ini mempunyai esensi yang berbeda, tapi mempunyai hubungan yang erat dalam proses penilaian. Yang pertama yaitu evaluasi, kedua penilaian, dan yang ketiga itu pengukuran, dan yang terakhir itu tes. Nah, mari kita ulas satu persatu dalam konsep dasar penilaian. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang konsep dasar penilaian. Membahas tentang konsep dasar penilaian tentunya harus dimulai dengan membedakan 4 istilah yang dianggap sama, namun mereka itu mempunyai esensi yang berbeda. Yang pertama yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Dalam bukunya Bapak Zainal Arifin dengan judul Evaluasi Pembelajaran, itu dijelaskan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk menentukan suatu kualitas. Kualitas di sini bermakna nilai dan juga arti. Bukan hanya nilai yang berpatokan pada angka, bukan. Karena evaluasi ini menitik beratkan pada kualitas yang memberikan keputusan berdasarkan kriteria dalam pengukuran tertentu. Jadi implementasi dari evaluasi pembelajaran ini itu ruang lingkupnya sangat luas. Evaluasi di sini diharapkan nantinya itu ada namanya pembaruan, perbaikan, dan pemaksimalan pembelajaran dalam hal bagaimana caranya untuk menunjang keberhasilan dari suatu pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan orientasi dari evaluasi pembelajaran menitik beratkan pada suatu proses, bukan berpatokan pada hasil. Lanjut pada kata yang kedua, yaitu tentang penilaian. Penilaian dan evaluasi memiliki ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup pada evaluasi lebih luas dibandingkan dengan penilaian. Masih dalam referensi yang sama dari bukunya Bapak Zainal Arifin dengan judul Evaluasi Pembelajaran menjelaskan bahwa penilaian merupakan suatu proses yang sistematis guna mengumpulkan informasi terkait hasil dan proses dalam rangka membuat keputusan dengan pertimbangan tertentu. Jadi, implementasi dari penilaian terletak pada beberapa aspek saja, misalkan pada hasil pembelajaran, maka di situ diadakan penilaian. Tapi kalau misalkan ingin mengetahui dan mengevaluasi keseluruhan, ingin mengukur berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran, itu orientasinya pada evaluasi, bukan penilaian lagi. Tapi evaluasi dan penilaian ini sama-sama menitik beratkan pada kualitas, bukan kuantitas. Berbeda dengan kata yang ketiga yaitu tentang pengukuran. Pengukuran ini menitik beratkan pada kuantitas, jadi menitik beratkan pada angka. Nah, pengukuran ini dapat diperoleh melalui alat ukur. Nah, alat ukur ini dapat berupa tes atau non-tes. Jadi, esensi dari pengukuran sendiri itu suatu proses yang digunakan untuk menentukan sesuatu. Nah, kata sesuatu ini dapat berupa peserta didik, hasil belajar, atau guru. Sesuai dengan apa yang mau diukur. Kalau misalkan esensi dari tes sendiri dapat dikatakan menurut Sak dalam bukunya Bapak Zainal Arifin dikutip bahwa tes merupakan suatu alat atau sebagai tugas saja, sehingga tes merupakan suatu alat ukur dalam penilaian. Lanjut pada slide yang kedua. Dalam melaksanakan penilaian, seorang guru juga harus memperhatikan beberapa prinsip dari penilaian. Di antaranya ada 10.
Yang pertama yaitu valid. Artinya, seorang guru dalam melaksanakan penilaian itu harus disesuaikan dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai. Prinsip penilaian yang kedua yaitu objektif. Artinya, seorang guru dalam melaksanakan penilaian harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang dinilai. Tidak boleh dalam penilaian itu dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan, dari agama tertentu mendapatkan nilai yang lebih tinggi, atau bisa juga dengan budaya tertentu atau ras dari peserta didik tertentu itu dapat membedakan suatu penilaian. Jadi ada perumpamaan di anak emas kan. Nah, hal itu tidak diperbolehkan dalam penilaian, harus benar-benar murni dengan apa yang ada dalam peserta didik. Lanjut pada prinsip penilaian yang ketiga, yaitu transparan atau terbuka. Artinya, dalam memberikan keputusan penilaian hendaknya dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat yaitu adil. Hal ini kembali lagi dengan prinsip penilaian yang kedua tadi, yaitu objektif. Jadi, seorang guru memberikan keputusan penilaian itu harus sesuai dengan kondisi apa yang dimiliki oleh peserta didik atau sesuai dengan apa yang dinilai. Prinsip penilaian yang kelima yaitu terpadu. Jadi, proses penilaian merupakan gabungan kegiatan yang struktur menjadi satu setelah adanya proses pembelajaran. Jadi, setelah proses pembelajaran baru bisa diadakan sebuah penilaian. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi, dalam proses penilaian, seorang guru itu dapat mengukur segala aspek kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, bukan hanya satu kompetensi saja. Jadi secara menyeluruh itu bisa diukur oleh guru melalui penilaian. Dan yang ketujuh yaitu bermakna. Dalam proses penilaian tentunya ada makna tersendiri dari proses ini, di mana seorang guru itu ingin mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik, perlu adanya perbaikan dalam remedial test atau lebih ditingkatkan lagi dalam proses pengayaan seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip penilaian ke-8 yaitu sistematis. Dalam melaksanakan penilaian tentunya harus ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti perancangan penilaian, penentuan menggunakan alat ukur apa, terus menentukan kemampuan apa yang akan dinilai, dan lain sebagainya. Yang ke-9 yaitu akuntabel. Jadi, dalam proses penilaian harusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Bahkan, dalam proses penilaian ini juga dapat digunakan untuk memberitahukan kepada wali murid bagaimana perkembangan dari setiap anaknya di sekolah. Dan yang terakhir yaitu peracuan kriteria. Dalam menentukan penilaian ada beberapa kriteria yang harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam melakukan penilaian, tentunya harus dirancang terlebih dahulu beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertimbangan penilaian menjadi kegiatan dasar untuk menentukan kriteria yang jelas. Dengan kriteria yang jelas ini akan membawa makna dalam penilaian. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran antara lain yaitu dapat dipahami dengan jelas oleh siswa, guru, dan juga wali murid. Kemudian harus mencerminkan keadilan dan tidak merefleksikan variabel yang umum. Terlebih lagi, harus memperhatikan beberapa prinsip penilaian yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ada 10 tadi. Lanjut pada slide pembahasan penilaian autentik. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda atau standar sekalipun. Nah, ketika menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi di luar sekolah. Jadi, nilai prestasi di luar sekolah ini bisa ditunjang melalui ekstrakurikuler. Nah, inti dari penilaian ini yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kemudian hal ini akan dijelaskan lagi nantinya ada di slide yang selanjutnya yaitu tentang aspek yang dinilai berdasarkan taksonomi Bloom.
Nah, penilaian autentik ini memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Bahkan, dalam bukunya Abdul Majid dengan judul Perencanaan Pembelajaran menjelaskan bahwa penilaian autentik cocok untuk menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi seiring perubahan kurikulum dikarenakan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Nah, penilaian autentik ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain sebagainya. Dan hal ini diperkuat lagi oleh Ormiston. Belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dan kenyataannya di luar sekolah. Jadi, pada penilaian autentik ini, peserta didik itu bagaimana caranya bisa menalar kejadian implementasi dari teori yang sudah dipelajari di sekolah. Lanjut pada pembahasan selanjutnya. Menurut Pedoman Umum BSNP, teknik penilaian ada 12. Yang pertama yaitu tes unjuk kinerja. Jadi dalam tes ini, peserta didik mendemonstrasikan unjuk kerja sebagai bentuk pemahaman kompetensi yang telah dimiliki. Nah, implementasinya itu pada tes keterampilan tertulis, tes simulasi, tes identifikasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu demonstrasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang ketiga yaitu observasi. Dalam teknik ini terdapat dua cara, yaitu dengan cara formal atau dengan cara informal. Kalau dengan informal, itu berarti tanpa adanya instrumen atau peraturan yang mengikat. Tapi kalau misalkan formal, itu ada instrumen yang mengikat. Yang keempat yaitu penugasan. Penugasan ini dapat pula berbentuk tugas rumah yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Penugasan ini dapat dirancang seperti proyek, jadi peserta didik itu merancang kegiatan di luar sekolah yang nantinya akan dilaporkan kepada gurunya. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya yaitu portofolio. Teknik penilaian ini dilaksanakan dengan cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen atau karya-karya dari peserta didik yang digunakan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar, dan prestasi belajar. Teknik selanjutnya yaitu tes tertulis. Dalam tes tertulis tentunya semuanya itu sudah mengetahui tes ini. Nah, implikasinya nanti seperti tes uraian atau esai, terus tes pilihan ganda, tes benar salah itu tes tertulis. Selanjutnya yaitu tes lisan. Nah, tes lisan ini biasanya lebih baik dilaksanakan dengan cara langsung bertatap muka seorang peserta didik dengan tenaga pendidik, karena kalau di musim seperti ini itu hanya menyesuaikan keadaan saja. Seharusnya tes lisan itu dilaksanakan dengan secara langsung. Teknik penilaian yang ke-8 yaitu jurnal, yaitu catatan peserta didik selama proses berlangsungnya pembelajaran. Jadi jurnal ini berisikan tentang deskripsi catatan penting dari kelemahan dan kekuatan peserta didik terkait dengan kinerja ataupun sikap. Teknik penilaian yang ke-9 yaitu wawancara. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi secara mendalam yang diberikan secara lisan dan spontan untuk mengetahui wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian dari siswa. Selanjutnya yaitu inventory. Inventory merupakan cara yang digunakan untuk mengungkap sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis atau fenomena yang terjadi. Selanjutnya yaitu penilaian diri. Teknik ini digunakan untuk peserta didik agar mengeksplor kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu penilaian antar teman. Dalam teknik ini, siswa diminta untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari temannya, baik untuk anak yang favorit di dalam kelasnya ataupun anak yang terisolasi dalam kelompoknya. Nah, kurang 2 subbab pembahasan lagi. Saat ini kita masuk pada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai dalam penilaian, hayo siapa yang tahu ada aspek apa saja? Coba tebak. Nah, dalam penilaian ada 3 aspek yang harus dinilai. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan afektif, dan yang ketiga kemampuan psikomotorik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif. Menurut taksonomi Bloom, dalam kemampuan ini siswa diharapkan mampu untuk mengetahui, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi.
Dengan itu, penilaian diharapkan mampu untuk memberitahukan sampai mana pemahaman dari peserta didik. Nah, dalam kemampuan ini, teknik penilaian yang digunakan cenderung dengan jenis yang tes. Yang kedua yaitu kemampuan psikomotorik. Dalam kemampuan psikomotorik, siswa diukur kemampuannya melalui gerak atau praktik, mulai dari mengkomunikasikan, menciptakan sebuah karya, dan lain-lain. Inti dari kemampuan psikomotorik, siswa diharapkan mampu mengembangkan perlakuan gerakan dan koordinasi jasmani, dan juga untuk melatih keterampilan motorik. Aspek yang terakhir yang harus dinilai yaitu kemampuan afektif. Dalam kemampuan ini, penilaian ditujukan untuk mengetahui bagaimana peserta didik dapat mengontrol emosinya. Nah, dalam aspek penilaian yang satu ini, kebanyakan menggunakan teknik non-tes, misalnya penilaian antar teman, penilaian diri, dan lain-lain. Nah, lanjut pada instrumen penilaian. Nama lain dari instrumen merupakan alat yang digunakan dalam penilaian. Jadi, jenis instrumen penilaian ini ada dua. Yang pertama yaitu tes, yaitu seperti misalkan tes lisan, tes tulis, kayak gitu. Nah, kalau misalkan non-tes itu seperti wawancara, observasi, jurnal, penilaian antar teman, dan lain sebagainya. Instrumen penilaian ini harus ditentukan terlebih dahulu untuk mengetahui aspek apa yang akan dinilai. Jadi, aspek ini disesuaikan dengan teknik penilaian. Jadi, ada hubungan yang erat antara aspek dengan teknik penilaian. Dalam menentukan instrumen penilaian juga harus disesuaikan dengan bahan ajar yang sudah diajarkan. Tidak seharusnya seorang guru itu hanya menyomot soal, mungkin bisa dari internet atau bisa dari pusat, yang itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di kelas. Jadi harus ada penentuan, harus ada keterikatan antara bahan ajar yang diajarkan, teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi, agar pelaksanaan penilaian dilaksanakan secara maksimal dan menghasilkan tujuan yang diharapkan, itu harus ada beberapa pertimbangan terlebih dahulu dalam menyusunnya. Nah, dengan itu, instrumen yang baik apabila relevan, praktis, spesifik, dan proporsional. Nah, oleh karena itu, sebagai calon tenaga pendidik, seharusnya kita juga memperhatikan bagaimana penilaian yang baik, bukan hanya mempersiapkan fokus di pembelajarannya saja. Karena pembelajaran itu merupakan rangkaian dari beberapa tahapan yang sistematis, jadi berkelanjutan, tidak mementingkan satu aspek saja, mulai dari perancangan bahan ajar, metode, proses pembelajarannya di kelas, bahkan hingga sampai penilaian nantinya juga dievaluasi setelah adanya penilaian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa dibuka sesi tanya jawab atau dalam diskusi nantinya lebih lanjut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.